Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini Sabtu, 8 April 2023, gereja merayakan Vigili Paskah atau Malam Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Saya mengutip satu ayat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Matius 28 ayat 10. Kematian adalah suatu kenyataan yang amat pahit. Apalagi jika itu terjadi dengan orang-orang yang amat dekat dengan kita dan amat kita kasihi. Begitu pula dengan kematian Tuhan Yesus juga membawa kesedihan yang amat dalam di hati murid-muridnya. Demikian pula dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Meski demikian, perempuan-perempuan ini tidak meninggalkan Yesus. Mereka terus mengikuti Yesus dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, disalib, bahkan sampai wafat di kayu salib. Dalam Injil hari ini menceritakan Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus sebelum fajar menyingsing, menjelang fajar menyingsing. Nah, saat itu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat karena Tuhan mengutus malaikat untuk turun dan membuka batu penutup kubur. Mereka takut, wanita-wanita ini takut, sama halnya dengan para penjaga kubur. Itu pun juga gentar dan ketakutan. Dikatakan bahwa menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu bisa bayangkan kita ketika mengalami gempa yang sedikit goncangan saja kita sudah pasti lari keluar dari rumah karena kita juga merasa takut. Nah, apalagi ini dikatakan bahwa gempa bumi itu begitu hebat. Nah, maka membuat mereka itu takut. Juga penjaga-penjaga kubur itu juga ketakutan. Nah, Bapak Ibu, perempuan-perempuan ini menjadi saksi mata pertama tentang kebangkitan Yesus. Apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan alami menjadi bukti nyata iman akan kebangkitan Yesus. Meskipun kehadiran malaikat itu membuat mereka takut, namun berita yang disampaikan sangat menguatkan hati. Pesan malaikat itu sangat jelas, karena ia meminta mereka bukan hanya mewartakan kebangkitan Kristus, tetapi juga menceritakan segala sesuatu yang mereka lihat dan alami di kubur Yesus kepada murid-murid yang lain. Nah, setelah mendengar perintah dari malaikat ini, mereka segera pergi, tanpa ragu-ragu mereka segera pergi, meskipun dengan kondisi takut, namun dengan sukacita yang besar mereka berlari cepat-cepat supaya dapat segera melakukan perintah malaikat itu. Namun apa yang terjadi? Langkah mereka terhenti pada saat Yesus tiba-tiba hadir di hadapan mereka dan mereka disapa oleh Tuhan Yesus, "Salam bagimu." Mereka lalu mendekati Yesus dan memeluk kaki Yesus. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, Yesus juga
meneguhkan iman mereka dengan mengatakan, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Disinilah Bapak Ibu, mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah pola pikir, semangat, iman, dan kehidupan kedua perempuan itu. Mereka menjadi pewarta Injil Kristus yang semangat dan setia. Bagaimana dengan Anda dan saya? Perjumpaan saya dengan Yesus secara pribadi saya alami ketika saya mengikuti KEP, kursus evangelisasi pribadi di paroki. Saya dulu mengira bahwa menjadi seorang Katolik itu cukup hanya mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu. Itu pun kalau saya sempat. Nah, kalau saya misalkan pada saat itu ada rencana pergi ke luar kota, berjumpa dengan teman-teman, nah ke gereja juga saya lewatkan. Terkadang di gereja pun ketika misa, pikiran saya tidak fokus. Jadi firman Tuhan itu masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, pikiran saya sudah melayang gitu ya. Habis ini saya mau kemana? Habis ini saya mau makan apa? Itu yang ada di dalam pikiran saya ketika saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, setelah saya ikut KEP, saya sadar bahwa iman Katolik yang saya miliki hanyalah sebatas Katolik KTP. Nah, melalui relasi pribadi dengan doa dan merenungkan sabdanya yang saya lakukan setiap hari, hidup saya mulai diubahkan. Yang dulunya saya kalau ke gereja hanya memenuhi kewajiban, hanya untuk setor wajah, berubah menjadi suatu kerinduan karena saya sadar bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak iman Kristiani saya. Jadi saya menjadi rindu untuk terus menyambut tubuh dan darah Kristus. Yang dulu kalau saya menemui masalah ya, membuat saya bingung dan khawatir, saya stres ya. Karena apa? Karena saya mengandalkan diri saya sendiri untuk memecahkan segala persoalan yang saya hadapi. Namun ketika saya sudah mengikuti Tuhan, saya berubah menjadi mengandalkan Tuhan yang selalu hadir dan meneguhkan saya melalui firman yang saya renungkan setiap hari. Nah, apakah setelah itu saya tidak punya masalah? Tentu tidak, Bapak Ibu, saya tetap mempunyai masalah, tetapi pola pikir saya yang sudah berubah. Kalau dulu saya mengandalkan diri saya sendiri, sekarang saya mengandalkan Tuhan. Kalau dulu saya pikir masalah ini kenapa bisa terjadi dalam hidup saya, tapi setelah ikut Tuhan, saya berpikir bahwa masalah ini diizinkan Tuhan boleh terjadi di dalam hidup saya. Karena Tuhan ingin saya terus melekat erat padanya. Saya terus bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan saya dan menjadi juru selamat di dalam hidup saya. Perubahan apa yang Anda alami sejak berjumpa dengan Yesus? Mari bagikan kepada sesama. Biarlah kebangkitan Kristus ini membawa pengharapan dan semangat baru di dalam hidup kita. Amin. Saya Crescentia Livia Chandrasari, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Sampai berjumpa kembali di channel yang sama, Weekend with Jesus. Tuhan Yesus memberkati.